perkenalkan, nama saya Pasha Mahesa Suci, dan hari ini saya akan mewawancara seorang narasumber berkaitan dengan kesehatan pola hidup, terutama bagi kita yang ada di kalangan remaja saat ini. Sebelum saya mulai, bolehkan Bapak memperkenalkan diri Bapak? Ya, terima kasih Pasha. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa saya bukan tenaga paramedis, apalagi dokter atau perawat atau dokter internal ya, yang khusus untuk penyakit-penyakit dalam. Saya lebih ke pemerhati gaya hidup sehat karena terutama sejak semenjak mulai COVID saya lebih sering mengikuti beberapa vlog dokter ya. Untuk pertama-tama Pak, saya mau tahu sebenarnya pendapat Bapak apa itu pola hidup sehat, kayak apa yang orang selalu sebut kayak pola hidup sehat itu apa? Ya, arti pola hidup sehat bisa dikatakan, kalau nanti mungkin bisa ditambahi silakan ya. Tapi yang jelas adalah keseimbangan antara jasmani dan rohani, di mana jasmaninya itu lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas, kemudian juga bagaimana memilih asupan makanan minuman sehat. Makanan sehat dalam batasan ini adalah yang tidak terlalu mengandung tinggi, lemak tinggi, atau apalagi lemak jenuh ya. Terus bahan-bahan 5P, pemanis, pengawet, pengembang, penguat rasa, dan pewarna. Itu sudah terbukti secara medis memang tidak baik. Itu kemudian diimbangi dengan aktivitas. Aktivitas yang paling bagus adalah olahraga ya. Itu pun harus teratur, terukur sesuai umur. Jangan sampai nanti ada orang yang sudah 60 tahun ikut-ikutan olahraga, anak 20 tahun. Jadi olahraga itu baik, tetapi harus teratur, terukur sesuai umur. Ya, itu saja. Oke, terus? Lalu kan pasti ada manfaat tertentu yang bisa kita dapat dari pola hidup sehat. Kan ada kayak tujuannya, kayak kenapa orang-orang itu mau pola hidup sehat. Tentu saja selain hanya untuk hidup sehat lah, pasti ada tujuan-tujuannya tersendiri. Kayak ada nggak yang atau misalnya Bapak sendiri, kenapa Bapak sendiri menjalankan pola hidup sehat itu? Ya, kalau saya mungkin ini juga bisa, siapa tahu jadi inspirasi Anda dan anak-anak muda sekarang ya. Sebenarnya hidup itu kan pilihannya dua, ya, terkait dengan gaya hidup sehat ya. Anda mau ribet, mau agak sedikit mahal, mau agak susah di depan, tetapi di belakangnya nanti enak, ya, di masa tua enak, ringan, tidak berbiaya tinggi, tidak menanggung harus ke dokter rutin, harus biaya ini biaya itu. Atau Anda di depan gampang, enak, cari mudahnya, dan akhirnya di belakangnya nanti. Ya, Anda tinggal pilih mau pilihan pertama atau pilihan kedua. Sehingga orang akan terpikir, oh iya ya, kalau saya seperti ini nanti akan seperti ini. Kalau saya seperti ini, saya akan seperti ini. Seperti itu saja. Toh kalau Anda sekarang gaya hidup ribet dan mahal, itu nanti akan Anda murah di belakangan. Tapi kalau Anda murah, ngapain itu harus mahal, harus beli ini beli itu, mahal. Tapi nyatanya nanti Anda gaya hidup murah kan itu, di belakang Anda akan berhadapan dengan pengobatan, dengan dokter, dengan perawatan, dengan mahal juga, sama juga kan. Anda hanya menggeser, mau murah di depan, mahal di belakang, atau mahal di depan, murah di belakang. Seperti itu. Iya, jadi juga tergantung ke orang-orangnya sendiri ya Pak. Ya, kesadaran. Iya. Nah itu untuk yang ketiga ada hubungannya dengan pertanyaan kedua. Jika kita lihat ada beberapa studi yang dilakukan seperti dari World Health Organization, dari National Health Service di Inggris, mereka sadar kayak kalau dibandingkan kayak generasi lampau, kayak ini kan generasi Z kita sekarang, jika dibandingkan dengan kayak generasi milenial atau Gen X lah bisa dibilang, kurang sehat, kayak kita tuh lebih banyak makanan kotor, lebih banyak makan junk food, kita tidak lebih sering berolahraga. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak lah, kayak apa yang menyebabkan kayak generasi sekarang ini lebih
tidak tertarik atau malah meninggalkan pola hidup sehat itu, malah lebih kayak hidup seenak aja jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, terutama kayak generasi bapak lah. Bisa Ya, dibilang. karena pertama sekarang memang untuk varian makanan yang tersedia di zaman modern ini cenderung memang sudah ultra processed food, ya, diolah secara industrial, ada tambahan-tambahan kimia atau artifisial tertentu yang sebenarnya kita ditipu ya. Taruhlah kita minum stroberi bubuk, padahal nggak ada stroberinya sama sekali. Itu jelas kimia ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau yang pertama tentang bahwa banyak makanan yang sekarang sudah artifisial, tidak real food. Lalu yang kedua adalah bahwa kita itu sekarang dimanjakan oleh fasilitas. Dalam arti untuk delivery sekarang tersedia mudah, makanan-makanan juga yang langsung instan banyak. Kita ibarat kata kalau kita makan daging nggak usah harus nangkap kambing atau nangkap ayam, menyembelih, membersihkan, merebus dulu, membumbui, menggoreng. Kenapa nggak langsung ambil aja sosis merek X, ya kan? Atau daging sapi asap yang sudah tinggal buka, tinggal masukin ke penggorengan, tinggal makan. Jadi karena makin gampang itu. Jadi gampangnya itu frozen food ya. Frozen food yang sekarang tersedia banyak di kampung-kampung juga. Warung-warung sudah mulai kan ke makanan-makanan beku kayak gitu. Itu membuat orang semakin lama menggampangkan. Ngapain saya harus repot-repot? Karena saya tinggal bayar, ambil, tinggal masak, atau bahkan langsung dikupas. Kayak sosis kan ada yang sosis sudah matang. Udah beli, bayar, buka, makan, saya kenyang. Tapi dampaknya kan ini nggak mikir. Itu saja. Lagi pula tambahan generasi muda sekarang, apa ya, boleh dikatakan lebih banyak mager. Habis makan kenyang, kalori tinggi, dia bukannya pergi ke sawah. Kalau zaman dulu kan petani atau nenek-nenek kakek kita kan ke sawah, membersihkan rumput, memanen jagung, memanen ubi, singkong, bla bla bla. Coba kalau anak sekarang sudah pesannya pakai aplikasi, dia tiduran, datang makan, paket itu dinikmati, habis itu kenyang, dia main HP, ngantuk sampai tidur. Nanti bangun-bangun lapar lagi. Berulang seperti itu. Oh ya, juga pekerjaan sekarang kan juga lebih ke enggak semenanggung fisik ya, sebelumnya juga ya. Padahal kuncinya adalah makan apapun Anda, seberapapun banyak kalori yang Anda makan, sebenarnya kuncinya sederhana, bakar atau tidak. Dan ketika malam hari mau tidur, Anda hanya menyisakan sekitar 20-25%-nya. Ya. Dalam arti yang 80% 70% itu sudah harus termetabolisme. Entah dalam Anda beraktivitas, syukur olahraga jogging ringan sore, atau Anda mengerjakan pekerjaan, misalnya kalau orang desa kan menimba air, kalau kita kan gampang tinggal atau bahkan nggak ada input kan, langsung otomatis kan ada sekarang. Iya sih, ada sekarang. Jadi dia tinggal mandi dengan shower, di gini kan ada shower dengan sensor gerak, dia sama sekali nggak apa-apa, udah full semua full auto, sehingga tenaganya nggak sama sekali keluar, nggak ada kalori yang dibakar, alias Anda tidur dengan berlimpah kalori metabolisme Anda. Kalau menanggung seperti itu jadinya apa? Lemak kan? Iya, jadi lemak akhirnya apa? Kalau tidak diure ya pasti benih penyakit. Iya, jadi makin berat. Oke, ya itu maksudnya. Nah, selanjutnya apakah Bapak ada tips bagaimana bagi kita lah untuk generasi sekarang ini agar kita bisa lebih menerapkan pola hidup yang lebih sehat, lebih bersih lah, kayak caranya gimana yang bisa kita lakukan gitulah Pak? Ya, yang pertama harus dibedakan pola hidup baik, pola hidup sehat, dan pola hidup bugar ya. Karena sehat belum tentu bugar. Tapi kalau bugar pasti sehat ya. Dalam arti orang sehat. Kamu mungkin bisa mengatakan, loh saya makan sosis, saya makan ini, makan itu, junk food, tapi nyatanya saya masih sehat-sehat saja. Karena kriteria sehat kan Anda bisa berjalan, bisa beraktivitas, tapi belum tentu bugar loh. Kalau bugar perlu dicek, perlu dicek saturasi pernapasan Anda, terus Anda tes jalan, lebih tes fisiknya. Ya, tes fisiknya kan nanti ada parameter. Oh ini anak tidak mencukupi, tidak memenuhi ini, atau lari ya. Ada kan istilah VO2 max gitu. Anda lari cukup segini, tapi Anda nggak. Itu Anda kan, itu baru bugar. Jadi kalau bugar dipastikan sehat. Tapi kalau sehat belum tentu bugar. Maksudnya lebih ke yang sehat aja, yang umum lah. Jadi kalau sehat umum maka satu,
perhatikan asupan makanan dan minuman Anda. Ya, dalam arti sebaiknya makan yang real food atau real drink. Ya, kalau kalau Anda itu pingin es jeruk, ya ambillah es. Mungkin buat dari kulkas sendiri, terus ambil jeruk, potong, kasih gula. Kalau mau sehat sedikit pakai madu ya, meskipun madu juga ada yang tinggi gula. Anda buat. Jangan Anda beli saset atau beli botol di minimarket yang ada tulisannya orange juice. Anda meyakini bahwa itu adalah jus dari itu, sama sekali nggak ada jusnya, nggak ada stroberinya, nggak ada melonnya, karena semua pasti itu kimia. Perasa doang. Ya, perasa. Kita ditipu. Itu yang pertama, makanan minuman usahakan real food dan konsumsilah dengan kadar berimbang sesuai kecukupan Anda. Kita itu paling 1.800 2.000 lah. Iyalah. Jangan sampai Anda berlebih dari 2.000, Anda hanya tiduran, mager. Iya, terus jangan ikut toko ya. Lalu apapun yang Anda makan, perhatikan Anda harus buang dalam bentuk tenaga, membakar kalori. Apalagi kalau mau tidur malam istirahat harus sisakan sedikit. Jangan sampai menumpuk tumpukan lemak yang itu berpotensi jadi benih penyakit. Ya, lalu yang keempat, biasakan Anda kelola stres. Sebenarnya kalau makanan Anda sehat, minuman Anda sehat, Anda rutin berolahraga teratur sesuai umur. Tapi kalau Anda gampang depresi dan Anda tidak bisa menyiasati depresi atau stres itu, Anda mental juga. Ya, mental health sekarang yang baru viral itu mental health, sebenarnya stres depresi tidak bisa dihindari, dikelola. Nggak ada orang yang tidak bisa stres, tidak bisa depresi, pasti kena, entah itu kecil, besar, berat. Nah, sekarang tinggal Anda harus selalu melatih diri melakukan tata kelola, menjaga stres, depresi. Sebenarnya kalau Anda sudah bisa tata kelola stres, depresi, makanan, minuman real food dan berimbang gizi, nutrisi, dan kemudian kegiatan olahraga ringan, saya percaya itu sudah paling tidak 70-80% Anda sudah masuk ke sehat. Seperti itu ya. Jadi tidak usah berpikir seperti atlet olahraga berat, tidak usah berpikir seperti dokter kesehatan harus menghindari ini itu, nggak apa-apa. Makanan itu ya sesekali gorengan boleh, tetapi perhatikan itu jangan menjadi kebiasaan. Mungkin taruhlah Anda menggunakan istilah cheat day. Do you know cheat day? Jadi hari misalnya kalau hari Sabtu atau hari Minggu agak bebas dikit lah. Tapi nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ketat lagi. Tahu. Itu nggak menjadi masalah. Banyak dokter yang juga dari vlog yang saya ikutin, saya juga kadang kalau pas pingin makan martabak. Meskipun Anda harus batasi juga kan. Tapi jadi nggak apa-apa lah ada cheat day sekali. Tapi cheat day boleh lah. Selalu jaga asupannya, kegiatannya. Ya, asupan dijaga, aktivitas dijaga, depresi sama stres dikelola. Itu saja. Gaya hidup sehat seperti itu. Itu udah pertanyaan-pertanyaannya Pak. Apakah ada beberapa pesan mungkin yang ingin Bapak tambahkan kepada para penonton? Ya, pesan saya adalah jangan mentang-mentang Anda ikut BPJS Kesehatan. Karena ada beberapa penyakit yang tidak di-cover kan sama BPJS Kesehatan. Jangan Anda mentang-mentang sudah bayar rutin BPJS, enggak, tenang, saya nanti kalau sakit pasti ada BPJS, ada klinik Pratama, ada rumah sakit yang akan membackup saya. Jangan. Kalau Anda ikut BPJS itu adalah menyumbang saudara-saudara kita yang sudah sakit duluan, dan Anda jangan ikut-ikutan sakit. Lalu yang kedua, pola makan minum yang sehat, ya 5P sama 5 putih itu kalau bisa hindari, kalau belum bisa kurangi. 5 putih itu gula pasir, tepung terigu, garam putih, terus micin, karena micin kan dianggap putih ya. Terus santan. Santan juga ya. Santan itu kalau dipanaskan tinggi itu bahaya. Ya. Lalu yang 5P tadi adalah pemanis, pewarna, pengawet, pengembang, penguat rasa. Penguat rasa yang saya maksudkan tadi, Anda minum stroberi, padahal nggak ada stroberi. Nah, kalau Anda mau minum stroberi, beli stroberi di tukang buah, bersihin jus. Atau makan langsung. Bersihin. Nah, itu malah real food. Seperti itu. Saya yakin pasti orang akan menikmati sekian tahun. Jangan sampai nanti terjadi. Pernah ke rumah sakit, di rumah sakit RCM itu banyak anak kecil sekarang SD kelas 2 kelas 3 sudah pada cuci darah.
Iya. sudah hipertensi sampai 300-400, sudah pada gagal ginjal. Itu karena mengapa tidak dikontrol oleh orang tuanya dan mereka dibiarkan saja. Tahu-tahu sudah jatuh sakit, Udah parah, dokter ya. memvonis ya mau kemana lagi. Iya, udah telat. Insya Allah Anda akan mengikuti gaya hidup yang ya saya sudah melakukannya lah. Iya. Itu. Ya. Ya. Halo semua, saya George Stephen dari kelas 12.4. Saya perwakilan dari kelompok Pasya. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang yang ahli di bidang tema yang saya ambil pada hari ini, yaitu tentang kesehatan fisik. Ya, Bapak dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Pak Fadli. Saya mengajar olahraga di SMA Sisi. Ya. Baik Pak Fadli, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Iya. Menurut Bapak, apa yang menjadi dasar penilaian fisik seseorang? Dasar penilaian fisik seseorang. Oke, selain kebugaran, ada lagi. Yang pertama itu ada pola istirahat, pola makannya, ya. Itu akan mempengaruhi kebugaran atau kesehatan fisik seseorang. Itu yang pertama, ya. Itu jawaban pertama. Terus ada lagi? Kemudian menurut Bapak sendiri, olahraga jenis apa yang cocok untuk menaikkan atau menurunkan berat badan? Menaikkan atau menurunkan berat badan. Oke, untuk menurunkan berat badan sebenarnya untuk kardio itu banyak olahraga yang akan bisa menurunkan berat badan. Oke, yang pertama yang menurunkan berat badan itu ada berlari, berjalan, ya, itu ada workout, yaitu yang menggunakan tanpa alat, ya. Kalau kamu mau berolahraga dari menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, itu satunya intinya itu continue, ya. Jadi terus melakukannya. Jangan kamu olahraga seminggu sekali terus besoknya nggak ngelakuin lagi. Ya minimal seminggu itu ada 4 atau 5 kali ngelakuin. Oke, terus dengan kapasitas waktunya misalkan kayak di usia muda, yang masih muda itu bisa melakukannya. Kalau untuk menurunkan berat badan bisa 90 menit, ya. Kalau misalkan untuk kapasitas udah lansia atau usia tua itu bisa melakukannya selama 30 menit. Ya, kalau misalkan berat badannya yang berlebih, itu kamu bisa coba dengan jalan terlebih dahulu, jalan-jalan selama 90 menit atau 60 menit ngelakuin. Kalau misalkan udah mulai menurun berat badannya, ya coba lari pelan-pelan. Nah, terus ada lagi, selain kayak misalkan dengan berolahraga, makanannya juga harus dijaga gitu, ya, pola makannya. Jangan kamu misalkan kamu ikut olahraga nurunin kardio tapi kamu makannya sembarangan, itu sama aja bohong. Ya, nggak turun berat badannya. Oh ya. Gitu. Terus untuk naikin berat badan? Oke, untuk naikin berat badan itu kamu bisa nge-gym juga, ya. Terus pola makannya juga ditambah dan diatur juga, ya. Yang dengan banyak protein, ya. Itu bisa menaikkan berat badan yang jauh lebih bagus. Oh ya. Tadi kan Bapak menyinggung soal kardio untuk salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Apakah kardio itu efektif, Pak? Untuk menurunkan berat badan. Atau... Oke, untuk kardio untuk menurunkan berat badan itu sangat efektif. Yang tadi saya bilang itu harus continue, ya. Seiring berkelanjutan. Kamu jangan misalkan cuma seminggu sekali ngelakuinnya, itu untuk menurunkan berat badan itu sangat susah jadinya. Nah, itu tadi ada jenis-jenis olahraganya, ya. Kamu minimal seminggu 4 kali coba ngelakuinnya 1 jam terlebih dahulu. Nah, itu kamu harus continue, harus ya. konsisten gitu. Konsisten, ya. Oh ya. Terus kemudian kalau misalnya repetisi pada gerakan olahraga itu berpengaruh nggak Pak pada hasil? Repetisi, ya. Kalau untuk repetisi itu kita ngeliat dulu. Repetisi itu kan biasanya kan ngelakuin kayak misalkan ada workout, ya, itu terus nge-gym. Nah, kalau misalkan kamu ngebentuk otot, ya pasti mempengaruhi gitu. Kalau misalkan cuma mau nurunin kardio aja dengan berlari, itu berapa set juga mempengaruhi. Mempengaruhinya di apa? Misalkan endurance, daya tahan kamu jauh lebih kuat. Nah, kalau misalkan dari gym atau workout itu strength kamu jauh lebih kuat gitu. Kalau menurut Bapak sendiri minimal kurun waktu yang dibutuhkan untuk olahraga yang agar konsisten tuh kira-kira berapa lama? Oke, kalau misalkan dari berat badan yang berlebih, kamu coba ngelakuin kayak 90 menit. Nah, itu tadi harus konsisten
olahraganya. Kalau misalkannya udah coba kamu turun, udah nyoba ngelakuin olahraga, coba kamu ngelakuin coba 60 menit tapi konsisten terus gitu. Dari tahapan yang rendah dulu, misalkan tadi ada berjalan, oke kamu udah merasa berat badannya udah mulai menurun, coba kamu berlari pelan-pelan. Nah itu nanti kapasitas atau penurunan berat badannya makin lama stabil dan efektif. Terus kalau misalnya kita nge-gym nih Pak, kan suka kayak dance gitu atau kaget gitu. Oh iya. Terus kalau misalnya besoknya kita ikut nge-gym lagi tuh Nge-gym apakah lagi. bisa gitu Pak? Oke, untuk maksudnya cedera ya, misalkan ketika kita melakukan olahraga terus otot terasa sakit, itu kamu harus cek dulu. Nah itu ototnya terkilir atau enggak gitu. Nah terus ada penanganannya juga. Dan misalkan ada metode RICE, yaitu ada rest dulu, dikompres, ada es, pakai es batu, terus ada air hangat, terus bisa dielevasi atau ditinggikan. Nah dilihat dulu, jangan kamu asal besoknya latihan ini udah pulih atau belum gitu. Kalau sekiranya masih sakit jangan dilakuin, karena apa? Kalau misalkan masih sakit takutnya malah makin memperparah cedera tersebut. Oh, jadi harus sampai full recovery gitu Pak ya? Recovery dulu. Iya. Baik, sekian ini dulu deh Pak, makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Udah.